Halo guys, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengerjakan project Create a Scratch which explains about 4 advantages of computer networks. Nah, seperti kita tahu di minggu lalu tuh saya udah jelasin kalau kalian tuh diminta untuk membuat scratch animasi gitu kan, dimana animasinya itu punya 4 sprite, di mana masing-masing sprite-nya akan menjelaskan satu advantage. Advantage itu manfaat. Manfaat dari apa? Manfaat dari computer networks atau jaringan komputer, atau bahasa lainnya tuh komputer yang saling terhubung. Nah, saya udah bikin sesuai dengan syarat yang ada di sini. Nanti saya akan tunjukkan aja kodenya. Nanti yang belum saya selesaikan itu pada bagian backdrop yang akan saya tunjukkan bersama-sama kalian gitu. Nah, saya langsung tunjukin kodenya aja ya, dimana kalian akan membuat project animasi itu. Seperti biasa, kalian harus buka Scratch, kalian buat project baru, jangan lupa kalian sign in dulu. Untuk materi atau topik yang mau dibikin untuk animasinya tuh, kalian ambil dari PDF ini. Nih PDF-nya udah saya buka, kalian tinggal langsung ke halaman ketiga dari PDF tersebut. Di sini nih ada advantage of networks, ada 4 poin yang harus dijelasin di Scratch kalian. Nah, saya langsung aja. Di sini Scratch-nya itu udah saya bikin. Kalian kasih nama explaining the advantages of computer network, gitu kan? Kemudian kalian cari sprite 4 macam. Saya di sini ada sprite kucing. Nih kalian lihat sprite elephant, butterfly, dan toucan. Kalian bisa lihat di sini, saya green flag dulu ya. Ketika salah satu sprite-nya muncul, 3 sprite lainnya tuh bersembunyi. Oke. Misalnya di sprite kucing ini. Sprite kucing ini nih sprite yang akan tampil paling awal. Oke, jadi sprite kucing akan menjelaskan pembuka dari animasinya, di mana si kucing ini ngasih tahu kalau animasi ini adalah animasi yang berisi 4 advantage of computer network atau 4 manfaat dari computer network. Nah, kalian bisa lihat di sini ada blok tuh namanya tuh show. Nah, blok show inilah yang menunjukkan si kucing ini bisa muncul di dalam stage. Nah, sedangkan untuk sprite lainnya, misalnya ada sprite elephant. Di sini elephant ini, oke, saya show dulu ya. Sprite elephant ini posisinya ada di sini. Nah, sprite elephant ini tadinya tuh ngadap ke kanan guys. Kayak kucing ini kan ngadap ke kanan. Supaya dia ngadap ke kiri, kostumnya itu kalian harus bikin jadi ngadap ke kiri dengan cara kalian klik flip horizontal. Oke. Nah, jadi kedua kostum dari elephantnya kalian flip horizontal. Nah, ketika kucingnya itu kita show, ini kan ini kucing, kita show di sini. Setelah green flag tuh kita show. Si gajahnya kita hide. Si butterfly-nya, nih biar manual kita munculin dulu ya semuanya. Ini butterfly-nya ketika pertama kali itu kita hide. Si toucan-nya juga kita hide, oke. Makanya ketika di green flag di awal tuh yang muncul hanya si kucing. Kalau kalian mau munculin, misalnya kalian lagi buat kodenya tuh, terus tuh ternyata tuh ndak muncul gitu kan, kalian pengen munculin, kalian bisa munculin manual dengan tekan show gini di sini. Tapi di awal kita harus bikin tuh kucingnya itu show, elephantnya hide, butterfly-nya hide, dan toucan-nya juga hide. Jadi hide dulu, 3 sprite-nya hide, kucingnya show.
Terus barulah kita fokus ke kucingnya dulu. Ini jadi ketika di green flag tuh 3 sprite lainnya selain kucing tuh kita sembunyiin dulu atau kita hide. Nah, kucing ini saya tuh pengen bikin dia berganti kostum selama dia menjelaskan tentang yang pengen dijelasin di sini nih. Kayak we are going to explain for advantage. Nah, ini saya pengen ada pergantian kostum. Jadi saya bikin kostum awal dari kucingnya itu kostum 1, show, terus say 2 buah ini, terus switch kostum to kostum 2 biar ada ganti kostum tadi. Nah, baru kucingnya masuk ke poin pertama dari advantage of computer network, yaitu communicating. Makanya di sini kucingnya mengatakan first is communicating gitu. Baru si kucingnya menjelaskan dari communicating itu tuh apa. Maksudnya tuh gimana sih? Kan ada 4 nih. Ada communicating, ada sharing, saving work, ada working together. Nah, communicating ini maksudnya itu kan we can send message and emails over the network. Jadi selain menyebutkan poin dari advantage of network, kita tuh menjelaskan arti dari poin tersebut. Gitu loh. Jadi satu kalimat ini kita masukin ke dalam animasi. Sehingga di sini si kucingnya mengatakan first is communicating. Maksud dari communicating adalah we can send message, kita bisa berkirim pesan, and emails dari email over network, melalui jaringan gitu kan. Nah, karena yang akan menjelaskan poin kedua di sini adalah elephant, makanya saya bikin atau ambil broadcast message. Di sini nih ada di events. Kita ke broadcast message nih kan. Broadcast ini. Ini tinggal kita new message, kita bikin nama pesannya di sini elephant. Karena apa? Kucingnya itu akan bergantian atau mengirim pesan ke elephant. Kenapa dia mengirim pesan ke elephant? Karena tuh kan habis kucing tuh menjelaskan poin pertama yaitu communicating. Si gajah dia tuh akan menjelaskan poin kedua yaitu sharing yang ini. Karena menjelaskan poin yang kedua berarti si gajah akan menerima pesan dari kucing. Jadi kucing harus ngirim pesan ke gajah. Pesan apa terserah pesannya apa. Di sini saya kasih pesan elephant, klik OK aja. Nanti si gajah menerima pesan tersebut. Baru kita lihat ya skenario-nya jadi kayak gini. Ketika si kucing broadcast di sini kan broadcast pesan yaitu elephant. Kita buat dulu new message, nama pesannya adalah elephant. Si elephantnya sendiri dia akan menerima pesan elephant dari si kucing. Berarti kalian ambil yang ini untuk si gajahnya. When I receive gitu kan. Terus ininya kalian ganti jadi elephantnya. Nah, jadi ketika si kucing mengirim pesan elephant, si elephant sprite-nya menerima nih pesan elephant ini. Nah, ketika menerima pesan elephant ini akan kita show-kan atau munculkan. Sedangkan kucingnya itu kita hide. Oke. Hide atau show-nya itu ada di looks. Nih ada show, ada hide. Jadi hide sama show itu kita atur otomatis. Terkecuali kita bingung nih posisi sprite kita ada di mana, baru boleh kita showkan satu-satu secara manual. Tapi di dalam animasi atau programnya tuh harus kita atur yang mana yang akan hide, yang mana yang akan show. Kalau hanya sekedar mau tahu posisi kita boleh kita bisa show dari sini. Tapi kalau sesuai dengan sprite-nya sendiri kita memerlukan block hide sama show untuk mengatur kapan sprite-nya muncul, kapan sprite-nya sembunyi gitu loh. Nah, jadi di awal hanya si kucing ya yang show. Sekarang setelah membuat kode ini pada kucing, udah switch custom, kita ke elephant. Elephant menerima pesan elephant dari kucing nih kan, pesannya elephant. Jadi saya akan hide dulu yang lain di sini, saya hide dulu. Oke, butterfly-nya saya hide, touchen-nya saya hide. Jadi posisinya tuh ketika elephant muncul, kucing, butterfly sama touchen-nya tuh akan akan hide. Nah, si gajahnya ini ketika dia udah show berarti dia akan menjelaskan poin yang kedua yaitu sharing, sesuai yang ada di sini nih ya.
Poin yang kedua adalah sharing 2 second. Nah, seperti biasa saya pengen kostumnya itu bukan cuma satu kostum, saya pengen ada pergantian kostum jadi elephant B di sini. Kalau ada pergantian kostum berarti saya harus atur kostum awalnya. Nah, makanya kalian bisa lihat di sini saya ketika di green flag itu saya pengen gajahnya hide, tapi kostum awal gajahnya itu elephant A. Jadi begitu muncul dia masih pakai kostum elephant A, sedangkan habis dia mengatakan atau menjelaskan poin kedua dari advantage of computer network, dia akan berganti berganti kostum. Oke, jadi ini ada kostum A, kostum B gitu ya, berganti kostum. Nah, yang harus kita tahu adalah kan gajahnya tadi ngadap ke kanan. Seperti yang udah saya jelasin, kita bikin kalau gajah karena posisinya di sebelah sini, saya pengen gajahnya tuh ngadap ke kiri. Jadi semua kostumnya saya bikin ngadap ke kiri. Nah, sama seperti tadi, kalau si gajahnya udah selesai jelasin, kayak kucing tadi udah selesai jelasin, berarti si gajahnya harus mengirim pesan ke sprite selanjutnya. Nah, berarti dia akan broadcast. Apa yang di broadcast? Karena dia akan memanggil butterfly, saya bikin pesan namanya butterfly. Berarti kita ambil broadcast nih kan, kita taruh di sini. Kita new message. Tulislah di sini kalau kalian belum ada pesan butterfly atau pesan apapun gitu kan. Nah, misalnya pesannya butterfly. Jadi pesan butterfly ini akan diterima oleh sprite butterfly. Nah, jadi nih sprite butterfly dia akan menerima pesan nih butterfly dari si elephant. Nah, ketika menerima pesan butterfly dari elephant, maka butterfly-nya kita munculkan atau show. Sedangkan elephant-nya itu kita hide. Jadi di butterfly kita show. Kemudian lanjut si butterfly ini menjelaskan poin ketiga dari computer network, yaitu saving works. Nah, saya bikin kayak yang gajah tadi, butterfly-nya ada ganti kostum. Yang tadinya butterfly A jadi butterfly B. Nih, jadi butterfly B kan. Nah, karena ada pergantian kostum, di awal kostum butterfly-nya saya switch custom to butterfly A. Baru setelah berganti kostum jadi butterfly B, dia menjelaskan apa arti saving works. Say we can save files into network storage devices for 3 second ini nih ya. Nah, habis dari butterfly itu kan gantian poin keempat akan dijelaskan oleh token. Berarti dia akan broadcast pesan kepada si token itu. Ya udah bikin pesannya dengan cara ambil lagi broadcast message nih yang ini. Broadcast message-nya ditaruh, terus kita bikin stop dulu ya. Kita bikin ini. Kita bikin pesannya new message, terserah pesannya apa, misalnya token nih. Nah, yang menerima pesan token ya si sprite token itu sendiri, yang ini. Nah, jadi when I receive token, si tokennya yang akan menerima pesan token gitu ya. Oke, ini saya hide dulu biar nggak bingung. Jadi sekarang kita lagi di token. Saya show dulu tokennya. Nah, ketika terima pesan token, si tokennya kita show, sedangkan si butterfly-nya kita hide. Oke, jadi ganti-gantian nih yang hide sama show. Nah, baru kalau si token sama kayak tadi menjelaskan poin, tapi poinnya yang keempat yaitu working together. Berganti kostum menjadi token B. Nih, network helps people to work together. Gitu kan, arti working together di sini kan network helps people to work together, yang ini nih ya. Ini kan network helps people to work together, udah oke. Kemudian karena token ini adalah sprite yang terakhir menjelaskan advantage of computer network, maka tokennya ini kita bikin jadi penutup, jadi sprite penutup. Nah, di sini sebelum nutup saya ganti lagi kostumnya menjadi token C dulu, baru dia mengatakan thank you for your attention, baru di stop all. Nah, karena ada pergantian kostum, kita harus atur kostum awalnya di sini, yaitu token A. Nah, si token ini kan tadinya ngadep kanan ya guys, sekarang saya bikin dia jadi ngadep kiri, kayak tadi gampang banget. Ini tinggal kalian flip horizontal, ini kalian flip horizontal, ini kalian flip horizontal. Oke.
Jadi kira-kira kayak gitu ya. Saya akan munculkan dari awal. Jadi sprite yang pertama atau cat-nya saya akan show dulu semuanya. Elephant-nya saya munculin dulu. Pokoknya semuanya saya munculin lah ya. Saya munculin, ini ada 4 buah nih, 4-4-nya udah saya munculin. Tapi saya munculin manual, sedangkan kalau yang otomatisnya udah saya atur di blok-blok di sini. Nah, saya akan tunjukkan ini yang kucing. Oke, kalian tinggal pause aja. Ini yang elephant. Oke, ini yang butterfly. Dan ini yang toucan. Oke. Saya akan green flag memperlihatkan ke kalian apa sih hasilnya. Saya besarin dulu ya. Saya green flag. Nah, ini kan belum ada ininya ya guys, belum ada backdropnya. Habis ini kita kerjain sama-sama gimana kita mengambil backdropnya. Kalau backdropnya kita ambil dari luar Scratch. Tapi backdropnya bebas sih, kalian mau ambil dari yang ada di Scratch boleh, tapi akan lebih baik kalau kalian bisa ambil yang di luar ya. Gampang banget, cuma kayak gitu sebenarnya. Oke, kita close lagi. Oke. Nah, sekarang kita akan kasih backdropnya. Jadi saya akan show dulu. Di awal itu kan kucing ya. Nih toucannya saya hide. Oke, di sebelah sini saya balik ke kucing. Jadi di awal tuh saya pengen ada backdrop pembuka. Nah, backdrop tuh kan mudah ya. Kita tinggal klik ini, choose a backdrop, terus kita tinggal cari backdropnya, ya kan? Cuma kalau kita pengen backdropnya dari luar yang ada di sini, kita bisa cari di Google guys. Caranya kita new tab aja di sini, terus kita tulis www.google.com gitu kan, kayak gini. Terus kita tulis keyword atau kata kunci dari gambar yang kita cari. Kita mau cari gambar apa? Oh, computer network gitu kan. Network. Oke, saya tinggal enter, ya udah. Cari gambar di sini. Yang mana misalnya pengen yang ini deh, misalnya ads. Ini ya. Ini saya klik kanan, saya open dulu. Pengen lihat sebesar apa sih gambarnya. Jadi klik kanan, open link in a new tab. Saat kebuka nanti kalian akan lihat kayak gini. Oh, udah cocok nih misalnya gambarnya, ya udah klik kanan, save image as. Terus pastikan ini ada di download. Sorry, salah pencet ini ya. Pastikan kalian pilih yang ini, download. Ini tinggal kalian ganti namanya jadi gambar 1 misalnya. Terus kalian tekan save. Nah, kalau ada kayak gini katanya nggak bisa secure, kalian mau ganti gambarnya boleh. Tapi kalau kalian merasa udah pengen gambarnya itu, kalian pilih ini, kalian pilih keep. Kalau ada keluar kayak gitu, biasanya kalau nggak ada keluar pesan kayak gitu tuh langsung terdownload seperti ini. Nah, caranya gimana? Caranya kita balik lagi ke Scratch untuk upload backdropnya. Ini saya close dulu. Kita tinggal tekan choose a backdrop. Ini kita ini ya guys, jangan ditekan, maksud saya cuma diarahkan. Arahkan pointer kalian ke sini, nggak usah kalian tekan, cuma diarahkan aja, diletakkan di sini sampai ada keluar pop up kayak gini. Kalian pilih yang upload backdrop. Kemudian kalian pilih yang gambar 1 yang udah tadi kalian download. Nih, saya di sini ada 2 buah file namanya gambar 1, tapi saya pilih yang terbaru di sini. Saya tekan open. Tuh, jadinya tuh masuk gitu guys ke tempat kalian nih. Keren kan kayak gini. Nah, mungkin kita bisa posisikan nggak ya? Mau ditambah-tambah, misalnya pengen tambahin teks atau tambahin apa di sini, misalnya saya tambahin teks ya. Oke, ini saya tambahin teks. Bisa nggak saya tambahin di sini? Saya besarin dulu. Computer network gitu ya. Computer network. Ini mau ganti warnanya,
Ini kayaknya posisinya terlalu ini ya, terlalu ke kanan. Saya ulang lagi. Kalau salah nanti kalian bisa tinggal tekan undo aja ya. Ini mau ganti warna, mau ganti tipe tulisan, bebas ya. Ini misalnya, bentar ya guys, saya letakkan di sini kursornya. Oke, ini bisa nggak dipindah ya? Nggak bisa ya. Ini tinggal undo aja ya kalau salah. Nah, saya ulang lagi. Terlalu ke kanan. Oh bisa. Oh bisa kayak gitu ya. Saya ulang lagi, coba. Ini kita klik dulu kan, ini kan, terus taruh di sini nih misalnya. Terus tulis computer network. Taruh dulu di sini pointernya. Ini mau agak cuma sekali doang ya. Oke. Ulang lagi. Klik teks, kemudian klik dimanapun, misalnya di sini, tuliskan tulisannya, klik sekali doang. Nih arahkan pointernya ke bawah sedikit, klik sekali doang. Baru kita letakkan posisinya mau di mana, misalnya di sini. Ini mau digedein, bisa nggak digedein tulisannya? Nggak ada kayaknya pilihan digedein ya. Nah misalnya inilah, saya ganti. Tada, computer network. Jadi ini backdrop yang pertama ya. Gambar satu ini backdrop saat kucing pertama kali muncul. Saya balik lagi ke code. Nah, computer network. Nah, karena ini backdrop pertama, gitu kan, berarti saya harus kasih switch backdrop dong. Di looks, switch backdrop to gambar satu. Nah, karena saya pengen setiap sprite beda backdrop, berarti saya cari backdrop lain gitu. Jadi si kucing ini dia ada backdrop yang ini, saya cari 3 backdrop lain, saya upload lagi kayak tadi. Nih saya akan lihat-lihat lagi backdrop mana. Misalnya tuh seperti kita tahu si gajah itu kan, atau elephant itu kan, dia menjelaskan tentang sharing. Coba kita lihat sharing, ada nggak sharing file, gambar dari sharing files misalnya. Kan poin gajah tuh kan sharing files tuh. Nah misalnya saya pengennya yang mana ya, yang ini kali ya. Oke, nah di saya open link in new tab. Jadi klik kanan, open link in new tab ini. Oke, gambarnya cukup bagus ya. Jadi ini saya ambil yang ini, klik kanan, save image as, pastikan dia di folder download. Saya kasih nama di sini gambar 2. Lalu saya tekan save. Oke, saya close aja. Kalau langsung tiba-tiba kebuka kayak gini, saya close aja. Saya balik lagi ke Scratch-nya, kemudian saya tinggal upload. Nah, jadi kayak tadi ya, saya upload ini, upload backdrop. Saya cari file namanya gambar 2 di download nih. Saya klik download, cari gambar 2, open. Oke, ini adalah backdrop yang kedua. Nah, backdrop yang kedua tuh buat si elephant. Jadi sementara sprite kucingnya ini saya hide dulu. Oke, saya hide manual aja. Elephantnya saya munculin nih. Nah, jadi di sini si elephantnya yang akan menggunakan backdrop yang ini. Nah, itu berarti sebelum elephantnya muncul, saya bikin elephantnya itu di elephantnya itu sebelum muncul ini, sebelum show, dia switch backdrop dulu. Oke, switch backdrop dulu di sini berarti ya. Switch backdrop tuh gambar 2. Oke. Nah, ini mau saya edit lah. Oke, saya mau edit lagi biar ada tulisan computer network sama seperti backdrop yang pertama. Saya akan utak-atik lagi backdropnya kalau gitu. Oke, kita akan lihat ke menu backdrop ya. Mungkin kita bisa lihat backdropnya dulu. Oh, ini tinggal tekan yang ini dong. Nih ya.
Oke, saya mau tambahin tulisan computer network di backdrop yang kedua. Nih, sama aja kayak tadi. Ini udah saya atur warnanya, saya pengen warna ungu, nih tinggal diganti-ganti aja kan. Ini tipenya marker, kemudian saya tekan teks, kemudian di sini saya tulis pakai huruf besar computer networks. Jadi kan temanya kan computer networks nih. Oke, saya klik dimanapun sekali aja, klik kiri. Lalu saya mau atur ukuran besar kecilnya ya di sini. Itu kan, saya mau atur posisinya juga di sini. Oke. Terus baru dua nih, gambar 1 sama gambar 2. Kita lihat hasilnya dulu ya. Oke, jadi kita lihat hasilnya. Oke. Nah, kenapa nggak berganti nih? Oh iya, saya salah nih di elephant-nya, saya salah meletakkan switch backdropnya. Jadi backdropnya itu kan akan berganti kalau si elephant-nya itu kan muncul. Jadi saat elephant-nya muncul, backdropnya kita ganti jadi backdrop 2. Jadi bukan di sini kita letakin, tapi di sini. Setelah si elephant-nya muncul, coba kita green flag. Oke, kalian bisa lihat. Nah, tapi ini di sprite butterfly maupun touchen ini kan belum ada ganti backdrop nih. Nah, itu berarti tugas kalian lah ya. Saya udah contohin kan cara download backdrop dari luar dari luar sprite ini. Sorry, bukan dari luar sprite tapi dari luar Scratch. Saya udah contohin. Terus saya udah contohin cara edit-editnya biar bagus, cara downloadnya, cara download dari Google kan. Kita backdropnya kita download di Google, kemudian kita upload di dalam Scratch. Tadi saya udah tunjukin nih untuk untuk backdrop kucing maupun backdropnya elephant udah saya tunjukin. Sekarang kalian tinggal cari 2 backdrop lagi dong. Nih, kalau mau lihat daftar backdropnya diklik di sini. Kemudian kita ke backdrop. Ini kan baru 2 nih. Nih, kalian tambahin 2 lagi. Terus kalian tinggal tambahin switch backdrop gitu kan. Blok namanya switch backdrop. Kalian tinggal tambahin di bagian butterfly sama touchen. Maksudnya di kodenya ya. Jadi kayak si elephant ini switch backdrop di setelah show gitu kan. Nah, jadi nanti di butterfly itu kalian tambahin switch backdrop ke gambar yang ketiga, sedangkan di touchen nanti setelah show di gambar yang keempat. Jadi 2 backdrop itu tuh saya serahkan ke kalian untuk mencari dan membuatnya ya. Mendownloadnya dan menguploadnya secara mandiri saya serahkan ke kalian. Kalau udah selesai, udah ada 4 sprite dan 4 buah backdrop dengan kode yang udah lengkap kayak gini, kalian boleh langsung aja kumpulin ya hasilnya. Jadi kalau dijalankan tuh nih ya, kalian lihat dulu. Ini kalau dijalankan tuh nanti di bagian gajah udah ganti backdrop. Nah, saat butterfly kalian ganti nih, jangan yang ini lagi, cari yang ketiga. Backdrop ketiga apa? Backdrop keempat apa? Nah, silakan kumpulinnya tuh boleh dalam bentuk link, boleh dalam bentuk file, boleh dalam bentuk video atau foto. Nah, kalau kumpulin dalam video atau foto, pastikan gambarnya tuh jelas banget ya. Kalian foto semua kodenya, kalian juga foto kostumnya. Karena kan saya mau lihat kostumnya juga. Sama kalian harus foto nih daftar sprite yang kalian taruh di sini. Jadi kalau yang ngumpulin berupa foto atau video tuh harus lengkap-lengkap. Oke, gitu aja dari saya. Semoga kalian bisa kerjainnya. Dan jangan lupa kumpulin ke sini ya. Nih nama tugasnya. Kalian cari aja di Classwork ICT. Oke, jadi kalau misalnya kalian lagi di Google Classroom, kalian cari di tugas kelas atau classwork, kalian cari aja ICT ya, ICT.
Oke, ICT nih ya. Di sini kalian kumpulin di sini ya. Tenggatnya sampai 20 Mei. Berarti 20 Mei itu hari Jumat. Oke. Thank you.